Oke guys, selamat datang di podcast Vision. Kali ini tamunya adalah teman kelas saya sendiri, yaitu Mbak siapa? Laura. Itu, jadi yang pertama kita tuh mau membahas tentang daily activity jadi anak kuliah ya. Gimana perasaannya awal mula datang ke sini? Maksudnya tuh perubahan dari masih SMA ke kuliah. Yang pertama waktu belajarnya fleksibel ya, jadi kayak nggak mesti dari jam 7 sampai jam berapa gitu, tapi bisa aja masuknya jam 12, keluar jam 2 sampai jam 5 gitu-gitu, dan besok bisa kayak cuma satu mata kuliah dari jam 9 sampai jam 12 gitu-gitu doang. Kayak kalau Anda tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka sesungguhnya Anda membuang-buang waktu. Jadi karena waktunya yang fleksibel kayak gitu tuh, apa kan kebanyakan banyak statement yang bilang kuliah itu sekian. Menurut pandangan Mbak Nora sendiri gimana? Kuliah itu tidak scam. Yang scam itu dosen. Dosennya. Oh, dosennya. Siapa? Saya buka-bukaan aja di sini karena di sini nggak ada privasi, jadi dia nggak saya bayar sama sekali. Oke, selanjutnya keseharian. Apakah sebagai mahasiswa Mbak Nora terlibat organisasi atau kebanyakan mahasiswa yang lain kuliah sambil kerja? Kalau iya, gimana tantangannya? Jadi yang pertama tuh kuliah organisasi ya, apa namanya? Kuliah organisasi ya. Pertama organisasi intra kampus, itu ada HMPS. Yang kedua ada organisasi ekstra kampus, itu ada PMI. Terus yang ketiga ada apa namanya? KM. Kegiatan mahasiswa. Saya sebenarnya secara struktural belum bergabung sih, tapi secara apa namanya? Secara keanggotaan Iya, sudah ya. sudah masuk. Nah, itu sebenarnya masih bisa bagi waktu kalau organisasi di kuliah, karena kan nggak setiap hari rapat-rapat. Kalau setiap hari rapat-rapat itu juga kayak, nah terus habis itu jadi kayak yang mana yang penting yang itu dihadirin. Kalau misalnya waktunya tabrakan, tahu mana prioritas. Tapi secara general itu nggak membebani sih. Tidak membebani. Gitu guys. Tapi Dengarin. ya. Tapi akhir-akhir ini justru malah saya yang merasa kompeten. Bukan organisasi yang membebani saya, tapi saya menjadi beban organisasi gitu. Saya merasa seperti itu akhir-akhir ini karena satu hal. Terus kalau untuk kuliah kerja itu mantap karena menghasilkan uang. Jadi kayak kalau di organisasi kan kita cuma diajarin. Saya orang organisasi juga, cuma maksudnya saya mengakui Iya, kita realistis aja kan. realistis. Ya, organisasi itu emang dapatnya experience, pengalaman, bukan income yang bisa di ini. Dan experience itu kelihatan tidak sepenuhnya ada realita di dunia kerja. Lebih ini kalau kita magang ataupun kita nyoba part-time kerja secara langsung daripada di organisasi itu belum apa-apa ya. Karena kita tidak memiliki atasan yang benar-benar kita takutin gitu. Kalau di organisasi kan masih teman kita sendiri, kalau kita salah masih kayak bisa untuk wajar gitu, masih kayak, nggak apa-apa orang sama dia gitu. Terus juga karena kita kerjanya bareng teman-teman mungkin ya, jadi ya kayak enggak. Sedangkan kalau di dunia kerja itu kita kayak punya rasa tanggung jawab untuk aku nggak boleh telat, karena yang punya waktu, yang punya kerjaan itu bukan cuma kita gitu. Jadi kita harus kayak, aku nggak enak banget nih kalau telat, itu membebani teman kerja kita yang lain, partner kerja. Jadi poinnya kelihatan ya, bukan maksud membandingkan atau apa, tapi kalau kita organisasi dapatnya ini, kalau kita kerja dapatnya ini, gitu ya guys. Sama-sama menghasilkan tapi beda bentuk ya. Oke. Kan Mbak Noranya filsafat, akidah filsafat ya. Itu selama kuliah dari semester 1 sampai semester 2 ini, menurut Mbak Noro apa aja
ilmu-ilmu dari filsafat yang bakal dipakai di dunia kerja atau di kehidupan masyarakat lah. Yang pertama tuh ya, sih sebelumnya filsafat bukan pilihan yang saya mau ambil gitu, tapi filsafat pilihan pertama. Terus habis itu saya nggak expect bakalan seseru itu. Bukan nggak expect, lebih kayak saya akan coba untuk mencintai filsafat, dan ternyata seseru itu. Dan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, contohnya seperti logika gitu. Kita bisa menyimpulkan dengan benar gitu, apa namanya, ilmu biar kita nggak salah dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Oh iya. Tapi tetap aja kalau perkara hati itu tidak bisa ya. Agak ke kanan ke kiri. Perkara hati itu Kita tidak dapat menerima realitas bahwa dia tidak mencintai kita, tidak bisa terima. tapi kalau logika bisa lah dibicarakan. Kalau untuk hal-hal yang Berarti lain dalam kehidupan sehari-hari itu ilmu logika iya, berpengaruh berpengaruh sekali. banget. Kita jadi lebih berhati-hati dalam menyaring informasi dan menerima sesuatu di Menilai seseorang juga nggak sih? betul betul Dalam menilai seseorang. betul betul betul. Kalau untuk spesifik kerja di masa depan, kan banyak tuh statement orang-orang luar masuk ke hidup filsafat, mau jadi apa sih gitu, ngapain, mau bawa waktu gitu. Gimana tanggapan? Yang pertama itu kerek ya. Siapa tahu kalian kayak gitu. Saya nggak cari tahu karena itu lumayan bagus sih. Kita sebagai akademisi itu yang pertama mencari ilmu ya, mencari ilmu, terus ya kita belajar ilmu buat kita sendiri gitu. Dan pekerjaan itu urusan lain, bonus. Banyak kok yang apa namanya, kuliah pertambangan, kuliah apa, pertanian, jadi teller bank gitu. Nggak sesuai, nggak bidangnya ya. Bidangnya. IPK menentukan, kampus menentukan, pengalaman organisasi menentukan, pengalaman kita kerja menentukan. Jadi bukan ke apa yang kita pelajarin sih, lebih kayak experience dan pengalaman. Oh iya. Mungkin itu juga ilmu filsafat itu kan ilmu teknis ya. Betul. Karena ilmu teknis, jadi kita harus mencari keilmuan yang lain seperti ilmu Teori. praktis. Iya, ilmu teori Dan teknis. Terus sama kita harus gabungkan dengan ilmu praktik yang lain gitu, misalnya ilmu matematika, Iya, matematikawan yang bisa Betul, logika gitu. Kan karena di filsafat juga ada kayak filsafat analitik, itu menggabungkan filsafat dan matematika sejenis itu ya. Sebenarnya kayak di filsafat itu harusnya lulusan filsafat itu lebih banyak menerima lapangan pekerjaan, karena dari segi kita bisa jadi data analisis, bisa jadi notulen, bisa jadi notaris, bisa jadi konselor, bisa jadi penasehat, bisa jadi penasehat hukum dan segala macam. Karena apa? Karena basic kita memang adanya di sini gitu, bukan di prakteknya langsung. Jadi filsafat memang harus dibarengi dengan ilmu-ilmu yang praktikal. Papat kan. Jadi kayaknya itu cukup ya. Oh iya, sebetulnya udah jelas dan itu udah mencakup seluruh kehidupan mahasiswa ya. Mahasiswa secara general maupun AFI. Dan juga Afi, karena banyak ini Afi ya. Terima kasih sudah datang ke podcast. Terima kasih banyak walaupun tidak dibayar. Bye.